Shalom buat kita. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai practice problem 3.1, 3.5, dan 3.7 yang terdapat dalam buku Computer System A Programmer Perspective edisi kedua tahun 2011 oleh Randall Bryan and David R. O'Halloran dalam chapter 3 Machine Level Representation of Programs. Kita masuk kepada practice 3.1 di mana di sini kita sudah diberikan sebuah tabel yang berisi address dan register serta nilai masing-masing, di mana yang kita ketahui bahwa register sendiri adalah untuk menampung atau menyimpan program data, dan kemudian address yaitu alamat pada memori. Di sini kita diberikan operan di mana kita harus mengisi nilainya masing-masing. Kita masuk yang pertama yaitu %AAX, di mana nilai dari %AAX ini kita lihat pada tabel yang disediakan yaitu 0x100. Dan ini merupakan register. Yang kedua 0x104, dan ini merupakan address dengan nilai 0xAB. Kemudian kita masuk ke yang ketiga di mana ada $, simbol $, 0x108, di mana simbol ini merupakan pernyataan yang menunjukkan bahwa data integer konstan sehingga datanya tetap. Sehingga kita lihat di sini bahwa dengan simbol ini maka nilainya yaitu tetap, yaitu 0x108. Kemudian kita masuk ke yang 4 di mana di sini %AAX dalam kurung, di mana bahwa %AAX ini merupakan register, dan untuk tanda kurung tersebut ini kita sebut sebagai alamat dari register itu sendiri, di mana nilainya adalah 0xFF. Sehingga untuk yang keempat yaitu nilainya 0xFF. Kita masuk ke yang kelima yaitu terdapat konstanta yaitu sebesar 4, dengan kemudian %AAX dalam kurung, dimana seperti kita ketahui bahwa untuk operan 4 %AAX dalam kurung dapat kita hitung, yaitu bahwa konstanta 4 yaitu 0x4. Kemudian untuk %AAX sendiri yaitu nilainya yaitu 0x100, sehingga dapat kita simpulkan untuk ketika konstanta bertemu dengan register maka dapat kita jumlahkan, sehingga 0x100 ditambah dengan 0x4 sehingga hasilnya 0x104 atau nilainya itu 0xAB. Kita lihat pada tabel nilainya 0xAB. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang ke-6 yaitu %9, %AAX, %EDX, di mana untuk nilainya %9 yaitu 0x9, dan untuk %AAX kita lihat merupakan register dengan nilai 0x100. Untuk %EDX yaitu nilainya yaitu 0x3, di mana dapat kita hitung kembali ketika dua register dalam kurung maka register tersebut dapat kita jumlahkan, di mana %AAX 0x100 dan %EDX 0x3 sehingga jumlahnya itu 0x103. Kemudian kita tambahkan dengan konstanta yaitu 0x9 sehingga hasilnya yaitu 0x112, di mana itu merupakan 0x100 ditambah dengan 0x12, di mana 0x12 merupakan
dalam heksadesimal yaitu C, sehingga nilainya adalah 0x10C dan nilai 0x11. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu konstanta 260, kemudian persen ECX, persen EDX, di mana nilai dari register persen ECX yaitu 0x1 dan persen EDX yaitu 0x3. Untuk konstanta 260 yaitu kita cari dulu bentuk heksadesimalnya, yaitu kita lihat bahwa untuk heksadesimal yang didapatkan yaitu 104, maka dapat kita jumlahkan, di mana kita jumlahkan pertama register persen ECX dan persen EDX yaitu 0x1 tambahkan dengan 0x3 yaitu menjadi 0x4. Kemudian untuk konstanta 104 maka kita tambahkan sehingga menjadi 0x108 dengan nilai 0x13. Kemudian selanjutnya 0xFC dalam kurung persen ECX 4, di mana untuk 0xFC kita jabarkan terlebih dahulu, di mana F yaitu 15, C 12. Kemudian kita masukkan dulu ke dalam bentuk bilangan heksadesimal, di mana untuk jumlah keduanya yaitu 252. Kemudian kita masuk ke persen ECX, 4, di mana ketika konstanta bertemu dengan register maka kita kalikan, di mana persen ECX nilainya itu 0x1, kemudian konstanta 4 yaitu 0x4, sehingga hasil perkaliannya itu 0x4. Kemudian hasil dari 0xFC 252 tadi kita jumlahkan dengan 0x4 sehingga hasilnya 256. Kemudian 256 kita ubah menjadi bilangan heksadesimal sehingga didapatkan 100, di mana 100 merupakan 0x100 dengan nilainya 0xFF, sehingga kita dapatkan hasilnya 0xFF. Kemudian yang terakhir persen EAX, persen EDX, 4. Di sini kita jabarkan satu-satu, di mana persen EAX yaitu value-nya 0x100, untuk persen EDX value-nya yaitu 0x3, dan untuk konstanta 4 yaitu 0x4, di mana untuk persen EDX, 4 kita kalikan sehingga 0x3 dikali 0x4 sama dengan 0x12. Kemudian kita jumlahkan dengan persen EAX yaitu 0x100, sehingga 0x100 dijumlahkan dengan 0x12 sehingga 0x10C kita dapatkan, di mana C nilainya 12 sehingga 0x10C merupakan dengan nilainya yaitu 0x11. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel praktis 31 berikut untuk hasil semua operan. Kita masuk ke praktis problem 3.5, di mana di sini kita diberikan sebuah fungsi prototype, yaitu kemudian kita diberikan kode dalam bentuk bahasa assembly, di mana nanti kita akan diminta untuk mengubahnya atau membuatnya dalam bentuk kode bahasa C, di mana di sini kita diminta untuk memindahkan data dengan jumlah yang ditentukan dari suatu pointer atau register ke register atau sebaliknya, di mana kita lihat parameter dari XP, Y,
YP and ZP disimpan dalam lokasi memori. Kemudian kita akan diminta untuk menuliskan dalam bentuk bahasa fiksi. Kemudian hasil yang kita dapatkan yaitu dapat dilihat pada program berikut, di mana kita menggunakan prototype fungsi yang diberikan tadi, yaitu void decode 1 integer, pointer xp integer, pointer yp integer, pointer zp, di mana kemudian kita lihat integer tx sama dengan pointer atau nilai xp, integer ty sama dengan pointer atau nilai yp, integer tz sama dengan pointer atau nilai jp. Kemudian di bawahnya pointer atau nilai yp sama dengan tx, pointer nilai zp sama dengan ty, dan pointer nilai xp sama dengan tz, di mana untuk integer tx, integer ty, integer tz pada baris 345 yaitu untuk kode bahasa assembly pada baris pertama, kedua, dan ketiga dengan nilai data yang ditentukan. Kemudian untuk baris selanjutnya yaitu pointer atau nilai yp, zp, xp pada baris ke-7 dan 8 dan 9 yaitu untuk kode bahasa assembly 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kode dalam bahasa assembly ini terjemahkan dalam kode bahasa C, yaitu dalam bentuk sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke practice problem terakhir yaitu 3.7, di mana di sini kita diberikan nilai seperti tabel pada practice 3.1 yaitu ada address dan register dengan nilai masing-masing. Yang terakhir kita masuki practice problem 3.7, di mana di sini kita diberikan sebuah informasi mengenai address dan value-nya, kemudian register dan value-nya, sama seperti practice problem 3.1 sebelumnya. Namun di sini kita diberikan instruction di mana nantinya kita akan diminta untuk mengisi destination atau tujuan dan value dari instruction tersebut, di mana kita akan menggunakan beberapa operasi aritmatika untuk menghitung value-nya. Maka kita lihat instruction yang pertama yaitu add, di mana add merupakan instruksi dengan 2 operan. Maka kita lihat bahwa asalnya yaitu terdapat pada %ECX, kemudian tujuannya yaitu %EAX. Maka dapat kita simpulkan bahwa destination-nya yaitu %EAX yaitu 0x100. Untuk value-nya sendiri kita lihat bahwa tujuan sama dengan tujuan tambah asal. Kita lihat tadi bahwa tujuannya yaitu 0x100 ditambahkan dengan %ECX yaitu 0x1, maka 0x100 tambah 0x1 0x101. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu instruction sub %EDX, 4 %EAX, di mana tujuannya itu terdapat pada 4 %EAX, di mana konstanta 4 yaitu 0x4 dan %EAX 0x100. Maka destination yaitu 0x100 tambah 0x4 0x104. Kemudian kita lihat bahwa sub merupakan instruksi dengan 2 operan, di mana tujuan kurang asal. Maka kita kurangkan, di mana tujuannya itu 0x104 dikurang dengan %EDX yaitu 0x3, maka hasilnya itu 0x8. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu instruksi dengan 2 operan juga, yaitu di mana terdapat S16, %EAX, %EDX, 4, di mana tujuannya yaitu terdapat pada %EAX, %EDX, dan juga 4.
maka kita hitung 4, konstanta 4 yaitu 0x4, dan untuk persen EDX yaitu 0x3, dan untuk persen EAX yaitu 0x100. Ketika konstanta bertemu dengan register, maka pertama kita kalikan yaitu register dengan konstanta tersebut, sehingga 0x3 dikali dengan 0x4 yaitu 0x12. Lalu kita tambahkan dengan persen EAX yaitu 0x100, sehingga hasilnya menjadi 0x10C, di mana C sama dengan 12. Untuk value sendiri kita lihat bahwa tujuan sama dengan tujuan dikalikan dengan asal, sehingga di sini kita lihat bahwa asalnya sendiri itu S16, itu merupakan immediate yang merupakan data konstan tetap, maka tujuannya itu tadi 0x10C dikalikan dengan asalnya itu, sehingga hasilnya 0x11. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu int 8% EAX, di mana ini merupakan instruksi dengan satu operan, di mana merupakan hanya ada tujuan. Maka kita lihat bahwa tujuannya yaitu 8% EAX, di mana 8 merupakan 0x8 dan persen EAX 0x100, sehingga 0x100 ditambahkan dengan 0x8 sama dengan 0x108, sehingga destination-nya 0x108. Dan untuk value-nya kita lihat bahwa tujuan sama dengan tujuan ditambah 1, sehingga 0x108 ditambah 1 sama dengan 0x14, karena destination 0x108 nilainya adalah 0x13 ditambahkan dengan 1, sehingga 0x14. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi instruksi dengan satu operan, di mana tujuannya yaitu persen ECX. Maka langsung saja kita masukkan bahwa persen ECX merupakan tujuannya dengan nilai 0x1. Kemudian untuk value-nya kita lihat bahwa tujuan sama dengan tujuan dikurang 1, sehingga persen ECX sama dengan 0x1 dikurangkan sama dengan 0x0, maka value-nya 0x0. Kemudian yang terakhir masuk ke dalam instruksi dengan dua peran, yaitu persen EDX, persen EAX, di mana untuk tujuannya itu seperti sebelumnya, tujuannya yaitu persen EAX sedangkan asalnya yaitu persen EDX. Maka untuk destination-nya yaitu persen EAX. Untuk value sendiri kita lihat bahwa value-nya yaitu tujuan sama dengan tujuan dikurang asal, sehingga persen EAX yaitu 0x100 dikurang dengan persen EDX 0x3 sama dengan 0xFD, sehingga value-nya 0xFD. Maka sudah dapatkan hasil destination dan value-nya. Kita lihat bahwa hasil akhirnya yaitu seperti berikut. Demikian untuk semua praktis 3.1, 3.5 dan 3.7. Sekian dan terima kasih.